Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu dan mahasiswa sekalian, hari ini kalau kayak tadi Pak Bambang bertanya, sebetulnya kami yang ingin banyak Bambang J ini tidak berarti bahwa kami dekat dengan desa. Ya, beberapa mahasiswa kami yang ada di sini, mereka pernah kita turunkan ke desa yang ini sedang ada mendampingi percepatan desa wisata, kemudian sebagian semester lalu mendampingi untuk program kampung iklim. Ya, jadi mereka mengantarkan desa untuk pendataan, kemudian dokumentasi beberapa sudah menjadi program kampung iklim statusnya utama dan sudah diverifikasi oleh KLH. Jadi beberapa kaedah namanya menghati desentralisasi Paris Agreement dalam implementasi program kampung iklim di desa mana. Terus ada lagi efektivitas kepemimpinan dalam penyelenggaraan kesuksesan kampung iklim di desa mana dan seterusnya gitu ya. Jadi sesuai dengan bidang keilmuan. Jadi monggo Bapak Ibu kalau memang ada topik-topik yang sekiranya bisa kami kerjakan sebenarnya, tapi ini lebih membahas bagaimana peran jejaring ya, bahwa ternyata di Banyumas ini pun masyarakat desa itu sudah menjalin people to people relationship dan itu banyak menghasilkan. Ya ada positifnya pasti ada negatifnya. Ini apa Cinanya, walaupun sampai sekarang dia tidak putih juga. Ya. Jadi ini ya betul. Ini disertasinya juga tentang Cina juga. Ya kebetulan disertasi saya juga tentang transnasionalisme di pedesaan di Banyumas. Jadi bagaimana hubungan non-state actor di aktor yang non pemerintah di desa yang melakukan hubungan internasional. Kemudian ada lagi next. Nah ini implementasi kebijakan desa di Kabupaten Banyumas. Ini tentang gizi dan ketahanan pangan. Ini Pak AB. Nah itu dengan Bu Vina. Kebetulan ini suami istri yang komit dengan ketahanan desa. Kemarin sudah turun ke lapangan ya, didampingi Mas Iman. Kemarin sudah turun ke lapangan. Jadi ini lebih ke gizi. Kemudian satu lagi mungkin ada lagi. Ini tentang kebijakan pariwisata berkelanjutan di Kabupaten Banyumas. Ini juga sangat terkait dengan beberapa desa yang memiliki potensi dan bagaimana komitmen pemerintah terkait pariwisata yang berkelanjutan. Kata-kata berkelanjutan ini memang lekat ya. Kalau dengan SDGs dan di HI sendiri selalu juga banyak istilah berkelanjutan yang sebetulnya gampangannya kalau mau membangun sesuatu jangan merusak sesuatu yang nantinya anak cucu kita tidak akan menikmati. Seperti yang ada misalnya di program kampung iklim, hutan itu diambil jangan kayunya. Jadi yang diambil untuk kepentingan ekonomi bisa dijadikan tempat wisata, bisa dijadikan buahnya yang diambil atau komoditas lainnya misalnya seperti itu supaya anak cucu kita nggak kena musibah gitu. Kemudian pentingnya mengelola sampah misalnya supaya sampah itu tidak kembali ke kita dalam bentuk penyakit atau musibah, tapi syukur-syukur bisa dalam bentuk uang gitu ya, meningkatkan ekonomi. Ini yang akan kita tunjukkan bahwa monggo bisa dikerjasamakan dengan kami melalui laboratorium HI atau SCBS terkait riset-riset atau hal-hal yang berkaitan dengan SDGs. Itu kami juga banyak teman yang komitmen pada peran perempuan ya. Kemudian ada lagi yang tentang ketahanan pangan di Kabupaten Banyumas juga ada. Terus kemudian ada yang terkait dengan keamanan. Misalnya bagaimana mengatasi deradikalisasi di desa. Itu tim kami insya Allah komplit gitu ya. Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kami yang akan banyak bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Kesempatan pertama saya akan berikan kepada
timnya Bu Bina dan Pak Abe. Monggo Bu Bina dan Pak Abe, karena di sini ada pendamping menteri yang ditempatkan di desa, gitu ya. Yang setiap harinya tahu bagaimana prakteknya, tapi nanti jangan curhat ya Mas ya. Nanti jangan curhat nanti. Tapi supaya kami lebih tahu sebetulnya di desa itu bagaimana implementasi dan hambatannya terkait bidang-bidang ini. Nanti Bu Bina tidak, karena kita diskusi, nanti boleh yang lain saling menambahkan. Monggo untuk kesempatan pertama Bu Bina. Ya, baik, terima kasih banyak untuk Tunjung atas kesempatannya. Perkenalkan Pak Bambang dan Bapak Ibu semuanya. Nama saya Afina dari jurusan Ilmu Gizi, Fakultas Ilmu Kesehatan Unsur. Jadi memang kami berkolaborasi terkait dengan ketahanan pangan untuk mencapai SDGs. Nah, kemarin itu kami melakukan semacam survei untuk sampling ke beberapa ibu balita yang mengalami gizi kurang dan juga stunting di Desa Pandan. Kemudian di situ juga indikator yang kami cari termasuk yang tadi Pak Bambang sampaikan terkait dengan pola asuh. Nah, yang ingin saya tanyakan dari pemerintah selama ini itu indikator untuk bisa menyampaikan bahwa suatu desa itu tahan pangan atau tidak, itu indikatornya apa? Lalu bagaimana mengkaitkan antara ketahanan pangan di lingkup makro di wilayah desa dengan ketahanan pangan di lingkup mikro di wilayah rumah tangga? Karena kan keluar bisa jadi suatu desa masuk dalam kategori desa tahan pangan, tapi mungkin memang ada beberapa rumah tangga yang tidak tahan pangan gitu keluarganya. Bagaimana bisa mengkaitkan antara ketahanan pangan di lingkup desa itu dengan ketahanan pangan di lingkup keluarga? Mungkin itu dulu, terima kasih banyak. Monggo bisa dijawab, nanti yang lain mungkin bisa melengkapi terkait prakteknya di desa ya. Terima kasih. Dari Pak siapa? Suaminya mana Bu? Jadi kolaborasinya. Kolaborasi. Kayaknya nggak terpisahkan. Terima kasih Bu Vina ya. Berkaitan dengan ketahanan pangan kita dasarnya ada yang di Perpres juga sudah diatur bahwa berkaitan ketahanan pangan, stunting, kemiskinan ekstrim itu sudah dijalankan sampai tahun 2020 sampai berakhirnya pemerintah Pak Jokowi. Jadi di dalam kemarin di Permendes nomor 7 memang masih banyak berkaitan dengan jenisnya yang belum ada. Jadi ketika Kemendes itu membuka kebijakan berkaitan dengan ketahanan pangan tidak dibarengi dengan mapping kegiatan. Kemarin kita mapping kegiatan itu dari Kemendagri malah. Kemarin juga ada namanya Juknismet ya, berkaitan dengan ketahanan pangan. Itu orang Kemendes datang, saya tanya abstrak banget Bu. Iya Mas, kita berupaya karena memang bukan orang pertanian, bukan orang peternakan dan sebagainya. Ketika Minister Juknis itu sebut, makanya saya bilang kolaborasi itu penting antar kelembagaan, antar universitas itu ya. Kalau saya prinsipnya gini, jadi ketahanan pangan itu berkaitan dengan kondusivitas wilayah. Jadi ketahanan pangan itu di Banyumas itu sebenarnya nggak ada. Jadi ada desa yang buat ketahanan pangan, misalnya berkaitan dengan pengisian lumbung. Saya tanya, di desa ini pernah nggak kelaparan? Nggak pernah. Ya ngapain isi lumbung gitu? Isi lumbung itu untuk daerah NTT. Kadang-kadang kita nggak kenal, makanya kita buat kegiatan ngasal gitu loh. Karena apa? Oh, kegiatan ini isi lumbung gitu. Orang memang nggak pernah terjadi di Banyumas ini kekurangan pangan nggak ada, karena kita tangannya subur dan sebagainya, air kurang dan sebagainya gitu Mbak ya. Artinya ada kegiatan-kegiatan yang ini disampaikan oleh Pak Mas Iman yang di beberapa di Batu Raden itu cukup baik. Misalnya dalam penanganan stunting. Dalam penanganan stunting itu Batu Raden punya air yang cukup banyak.
ikan itu sebagai apa juga produksi dari desa juga diberikan kepada warga yang stunting. Itu tingkat makro dari desa. Sementara tingkat mikro dalam mapping kegiatan yang disampaikan oleh Kemendagri itu ada untuk pembibitan. Ya, desa memberikan bibit sayur, terus memberikan bibit untuk bahan pertanian, cabai dan sebagainya itu boleh untuk mendukung ketahanan pangan di tingkat warga. Ya Pak ya, boleh kan? Itu mappingnya. Jadi sasaran dari ketahanan pangan itu RTM, rumah tangga miskin, kedua adalah kelompok, yang ketiga adalah BUMDes. Ya, situlah kita bicara mikro, makro sampai dengan tingkat di level desa. Artinya ketahanan pangan itu bisa dilaksanakan di tiga itu. Jadi kalau misalnya Pak Kades ingin melakukan pembibitan pisang supaya ditanam di rumah warga, supaya nanti anaknya bisa mengkonsumsi pisang, terus juga Pak Kades dalam bidang peternakan memberikan ayam boleh, kambing juga boleh. Kemarin itu di beberapa desa sudah membuat perdes berkaitan dengan ketahanan pangan hewani, ya, ayam misalnya, ayam terus kambing juga, nanti kambingnya anak nanti bergilir dapat, itu bagian dari ketahanan pangan. Di beberapa desa juga ada untuk pengolahan susu, ya, itu ada di Kalikesor, itu udah mulai produksi susu kambing, tidak breeding juga. Artinya ketahanan pangan di desa itu tergantung karakteristik. Satu desa beda dengan desa lainnya. Kambing ya jangan semua desa kambing, nanti penuh banyak masukin kambing. Artinya harus beda, makanya perlu ada mapping. Jangan sampai kita kayak misalnya bicara porang. Orang di Jepang menjadikan tepung mahal, semua orang nanam porang. Terakhir ya ini harusnya ada satu kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan itu. Kamu jangan nanam porang, kamu nanam ini aja. Kamu ini. Jadi ada mapping. Tapi waktu itu dinas pertanian gitu, yang namanya panen raya pasti harganya jatuh. Inovasi kita apa? Nanamnya jangan barengan. Misalnya di kecamatan Jatilawang nanamnya di bulan depan nanamnya di sini. Artinya untuk desa-desa yang irigasinya bukan pada hujan, dia jangan sampai, supaya nanti bingung kan. Kalau panen raya kan yang senang siapa? Tengkulak. Dia menyimpan, dia punya gudang, dia bisa ini. Ya, dibuat panennya itu beragam. Di sini nanam padi, di kecamatan lain nanam. Pasti diketawain sama orang Malaysia. Kenapa? Harga telur di sini di mana sama, diatur oleh pemerintah. Orang buka warung nggak sembarangan, nggak kayak di Indonesia Bu. Warung tetangganya warung lagi semua buka warung. Kenapa itu diatur semua Bu? Artinya kesempatan berusaha, kesempatan semua di mapping sehingga orang punya potensi masing-masing, punya ekonomi masing-masing. Dapat itu yang para perlu kita pikirkan bersama. Bagaimana pemerintah hadir dalam semua segi kehidupan, supaya nanti semua kehidupan kita bisa teratur di sini. Dan kita terlalu bebas banget mau buka warung, sebelah mau buka warung, terakhir saling sakit ya kan gitu. Itu kan itu ada teman saya buka warung, dalam perutnya ada kayu, buka ada kayu baru. Artinya memang seperti itu, sampai begitu. Karena di budaya kita itu senang melihat orang susah melihat orang senang. Harus kita balik, senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Dan seperti itulah makanya dalam kebijakan-kebijakan satunya itu perlu ada inovasi dengan kebutuhan kita, dengan saya sampaikan tadi. Artinya perlu mapping di situ. Sama tadi dengan kita mikro itu bisa tahu ketika kita melakukan penelitian, melakukan kajian di dalamnya apa sih yang dibutuhkan. Makanya ketika kemarin ada Perpres 72 tentang percepatan penurunan stunting, di situ kan banyak indikator. Bagaimana kami pendampingan ternyata banyak indikator yang kita harus melihat stunting itu kenapa. Dan tadi saya sampaikan, stunting itu nggak bisa dilihat dari pola makan. Stunting itu nggak bisa hanya dilihat dari rumahnya. Stunting itu tidak bisa dilihat dari bersih. Itu bisa dilihat lagi dari pola asuh. Banyak lagi faktor yang kita menangani stunting, ODF dan sebagainya.
itu yang perlu kita tangani. Dan kita jangan sampai hanya stunting itu diartikan sesuatu yang hanya satu ya. Makanya ketika kita melihat dalam pengembangan ketahanan pangan juga, kita lihat juga potensinya apa. Ini tanahnya ditanam apa cocoknya. Misalnya di daerah atas gitu ya, nggak cocok dengan pertanian, cocok ditanam apa. Sehingga nanti bisa berdaya guna, sehingga bisa meningkatkan hasil, terutama dinikmati oleh masyarakat dan sebagainya. Kalau saya prinsipnya pemberdayaan yang penting. Jadi kalau pernah saya di konsultasiin di Cibangkong sama kawan-kawan ini ketika pengembangan pisang karpendis. Jadi saya ditanya, Mas ini ada dari CV minta BUMDes menyediakan lahan, menyediakan tenaga untuk pengembangan pisang karpendis. Ya namanya susah-susah. Desa beli pisang karpendis, dilatih masyarakatnya kasih pupuk tanam, BUMDes tinggal menerima hasil, masyarakatnya sejahtera, BUMDesnya sejahtera, kan gitu prinsipnya. Jadi ada sesuatu yang berubah ini yang apa ini? Ini mungkin perguruan ini juga satu itu. Kemudian yang kedua, kalau program jelas soal yang ini bagaimana kita mau. Yang tadi itu saya katakan mengambil keputusan sepihak ketika masyarakat inginnya jalan, akan tetapi ada persoalan soal ketahanan itu, sehingga kita kadang-kadang mengambil keputusan secara sepihak untuk pelatihan kambing. Hari ini adalah pelatihan membuat pakan kambing. Kita punya kelompok di setiap RT. Bahkan Karang Taruna ini program utamanya adalah bagaimana membangun ekonomi untuk bertahan hidup kalian. Kalau bisa gak usah di Jakarta, di sini lah. Satu itu. Kemudian yang kedua untuk ibu-ibu. Kita namanya ada PTP kalau gitu. Pemanfaatan tanaman pekarangan. Sehingga orang desa itu mestinya tidak beli cabai di pasar. Enggak, mestinya dia petik di itu kita terapkan bagaimana supaya bisa membawa sayur di di lingkungan kita. Itu di keluarga-keluarga yang kita terapkan seperti itu, sehingga mereka tidak beli lombok ke pasar, tapi dia akan petik di emperannya dia akan ngambil bumbu di tanaman pekat mereka. Itu yang sementara ini yang bisa kita lakukan. Tetapi pertanyaan itu tadi Pak mungkin bisa ditanya, karena lumbung pangan ini sudah tidak laku lagi, nggak mau berhutang sehingga lumbungnya kosong sekarang. Ternyata mereka sudah nggak butuh lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin dari Bapak Ibu pendamping menteri itu lebih langsung bagaimana pengalaman di desa yang didampingi atau bagaimana Mas dan Mbak Menteri ya. Monggo, ada yang mau sharing di sini. Kami betul-betul sangat ingin mengetahui bagaimana implementasi atau mungkin interpretasi sebetulnya kayak tadi Pak Bambang ya, interpretasi tentang SDGs sebetulnya sama dengan yang dulu, cuma ada kelanjutannya, terus lebih ribet ya Pak dengan pendataan dan kawitan ini. Monggo, mungkin ada yang mau monggo, Mbak curhat boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya jawab apa yang disampaikan oleh Bu Vina. Justru saya ingin sadarkan yang ini. Di status kemiskinan ekstrim bagi warga yang sesuai dengan SDGs itu dilihat itu adalah 1.100 kilokalori per kapita per hari. Justru di situ nanti akan ketahuan jumlah penduduk di desa, misalnya desa Pandang itu berapa ribu. Kebutuhannya itu sekian kilokalori itu kan ketemu nanti bisa ketersediaan lahan pertanian itu berapa hektar. Disitulah nanti akan ketahuan desa ini, desa Pandang itu perlu diversifikasi atau tidak diversifikasi, atau mungkin hybrid. Di sini kita di jajaran rekomendasi itu diberikan salah satu indikatornya ini. Kebetulan Bu Dina kan sesuai dengan pendidikan akademisi, jadi itu pasti. Jadi ini yang saya tunggu Bu Tunjung. Di sini kita hadir semua sehingga nanti mapping seperti ini yang akan tentunya sangat berguna, dan saya yakin Pak Bambang nanti bisa melokalisir ternyata
Kabupaten Banyumas. Kenapa jadi miskin ekstrim? Tentunya mungkin ini akan bisa menjawab Pak. Terima kasih Bu Ujung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan mungkin dari yang pendamping kecamatan. Nah ini teman-teman kami baru datang, beliau yang fokus kepada bahan perempuan dan deradikalisasi ya, jadi keamanan juga sampai tidak bisa. Monggo kita mungkin dari bapak-bapak, monggo hanya media tahu. Artinya Jangan tanya ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Slamet Mubarok. Kebetulan saya salah satu perangkat desa di wilayah Kabupaten Banyumas. Jadi apa yang disampaikan oleh Ibu terkait dengan indikator ketahanan pangan untuk lingkungan makro dan mikronya, di sini saya akan menyampaikan bahwa apa yang menjadi tema hari ini, bahwa upaya melokalisasi SDGs ya, ternyata pada teman-teman kepala desa dan teman-teman perangkat desa pun belum begitu paham betul apa yang diinginkan. Nah, ini yang harus disadarkan, mindset mereka, mindset kita, mindset masyarakat, mindset perangkat desa, kepala desa harus dipertegas, harus diberi penjelasan dulu bahwa ini loh Sustainable Development Goals itu seperti ini. Ada 18 yang harus dicapai. Tadi Pak Bambang menyampaikan, saya sudah sebelum ada SDGs, visi-misi saya seperti ini. Ternyata visi-misinya sama dengan SDGs. Artinya apa? Sebetulnya mereka sudah melaksanakan, tetapi mereka tidak paham ini arahnya kemana. Oh, nah, penting jalankan seperti itu. Padahal yang diinginkan oleh pemerintah itu ada angka yang jelas, ada indikator yang jelas. Sebuah desa, bagaimana desa itu lepas dari kemiskinan, indikator kemiskinannya jelas. Nah, saya tanyakan lagi ini kepada pendamping menteri, wong yang membuat yang membuat program ini sampai hari ini aja nggak jelas, nggak jelas semuanya. Artinya apa? SDGs adalah sebuah program, indikatornya ada, inputnya sampai hari ini bingungi Pak. Jadi kalau Gus Ivanovic dalam setiap berdiskusi terkait dengan SDGs, hasil yang dikeluarkan dalam pendataan SDGs itulah yang nanti akan menjadi acuan teman-teman perangkat desa, masyarakat desa, kepala desa dalam membuat sebuah dalam membuat sebuah rencana program. Dia akan melihat hasil pendataan SDGs-nya seperti apa. Oh, ternyata desa saya itu kelaparannya, tingkat masyarakatnya belum kenyang, masih kelaparan. Berarti bagaimana dia membuat program agar masyarakatnya bisa kenyang. Oh, ternyata kesetaraan gender belum ada. Berarti bagaimana dia membuat program agar ada kesetaraan gender. Nah, sampai hari ini menurut saya aplikasinya masih belum jelas. Karena saya untuk melihat hasil pendataan SDGs-nya saja masih kesulitan. Nah, bagaimana kita akan bisa melangkah sampai ke sana? Goalnya bagaimana? Kalau outputnya nggak jelas. Jadi jangan sampai ada sebuah program, ada sebuah hanya membuang anggaran. Bagus sekali sebetulnya, SDGs itu bagus sekali, sangat membantu kita, sangat membantu kepala desa, sangat membantu perangkat desa di dalam sebuah merencanakan sebuah rencana kerja, baik membuat RPJM atau membuat RKP. Itu sangat kepenak.
menentukan kegiatannya apa berdasarkan hasil SDGs yang sudah ada. Itu. Nah, terkait dengan indikator ketahanan pangan, itu tadi Bu, karena yang disampaikan Pak Bambang, saya kira Pak Bambang A itu sudah menjawab bahwa indikator kita itu hasil dari pendataan sampai hari ini belum bisa dilihat. Masyarakat, perangkat desa, kepala desa banyak yang belum tahu apa itu SDGs. Yang penting bagi mereka, masyarakat saya tidak ada yang kelaparan. Itu saja. Jadi indikatornya masih kabur, walaupun sebetulnya kalau di itu kan lebih jelas sebetulnya ya. Kalau ada indikatornya itu akan sangat lebih jelas, dan ini juga nanti yang akan sangat menjawab apa yang disampaikan oleh pendamping menteri tadi, bahwa saya malu Kabupaten Banyumas itu kok masuk ke kemiskinan ekstrim, itu malu. Kenapa? Karena saya yakin Banyumas tidak ada yang pernah kelaparan. Tunjukkan saya desa mana yang kadang sampai ada kelaparan, tidak pernah ada. Tapi kok bisa masuk miskin ekstrim? Datanya itu dari mana? Kalau masyarakat saya rata-rata dari hasil pendataan kemarin nggak ada yang makan hanya 2 kali sehari. Semua sudah makan 3 kali sehari. Ya, nambah, apalagi kalau kondangan tambah. Jadi ini saya sangat bingung itu. Banyumas masuk kemiskinan ekstrim itu saya bingung. Nah, saya membuat mau membagikan BLT dana desa saja, saya sudah kebingungan siapa yang akan dibagi. Benar, jadi nanti Pak Bambang ada kebijakan terkait pembagian BLT dan karena masyarakat ini sudah saya lihat sudah ya, tingkat kemiskinannya sudah kecil sekali. Demikian Bu, jadi monggo nanti ini juga salah satunya PR untuk teman-teman pendamping menteri, bagaimana agar program SDGs itu betul-betul dirasakan oleh kami perangkat desa, kepala desa dan masyarakat desa. Dari sisi lain, saya juga terima kasih atas komitmen dari teman-teman dari Unsur, Ibu Bapak Unsur yang berkomitmen tetap mendampingi desa. Dan ini yang kami harapkan Bu. Jadi yang namanya sumber daya manusia SDM perangkat desa itu kan bermacam-macam Bu. Jadi kalau ada komitmen dari Unsur untuk mendampingi desa, khususnya di dalam membaca SDGs, bagaimana program kedepannya mau seperti apa, saya kira itu kami akan merasa berterima kasih sekali, bukan hanya untuk kepentingan akademis para mahasiswa dan mahasiswinya, tapi di sisi lain juga membantu masyarakat desa bagaimana mensejahterakan, bagaimana SDGs di Kabupaten Banyumas itu betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat desa. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sepakat bahwa kemudian SDGs memang kurang tersosialisasikan ke masyarakat. Jadi kalau di level sekarang bicara dari perspektif HI, dari perspektif global, memang kita menghadapi banyak tantangan. Jadi sudah banyak sekali negara yang mengalami krisis pangan. Ini yang kemudian memang menjadi satu keprihatinan dari PBB, karena kita itu menghadapi satu masalah yang ada perubahan iklim yang mungkin kita semua mengalami terkait dengan bagaimana cuacanya itu luar biasa perubahannya, karena paling itu. Tapi memang ancaman nyata adalah di dunia itu adalah krisis pangan, itu yang sudah di depan mata. Ini yang kemudian memang harus diatasi oleh semua negara. Makanya
PBB sangat getol ya untuk mengkampanyekan sustainable, bagaimana pembangunan itu kemudian tidak merusak tapi malah kemudian menjaga ke depan seperti apa agar anak cucu kita itu tidak mengalami ya kayak misalnya paling simpel aja kenaikan suhu gitu. Itu kalau kita naik 1 derajat itu sudah luar biasa. Nah ini concern di banyak negara, makanya Indonesia itu menjadi programnya sangat ini ya dikampanyekan. Dan saya sepakat juga bahwa kemudian memang terkait dengan ketahanan ya, desa itu menjadi sokok guru kalau untuk kemudian kita menghadapi banyak masalah. Karena saya melihat bahwa desa seringkali kita kan sudah berapa kali mengalami krisis global, krisis ekonomi itu justru malah yang survive itu kan di desa-desa yang bisa punya istilahnya bisa menanam bahan makanan sendiri ya, secara ekonomi mandiri, dan itu menjadi satu bekal sebenarnya. Apalagi kemarin Pak Jokowi bilang katanya tahun 2023 gelap, lampunya mati semua mungkin. Terus nggak tahu ya maksudnya apa yang terjadi, kan kita banyak ada tahun 2023 ya. Nah ini gimana sih, dan memang penting ya SDGs untuk lebih dikampanyekan. Yang artinya adalah memang bahwa di desa itu sekarang saya menyampaikan terkait dengan apa yang saya kaji ya belajar dari negara lain, dari negara Cina. Di negara Cina itu desa itu memang menjadi penyokong kehidupan di kota. Ya, jadi desa menyediakan ya, mereka mensuplai bahan makanan ya, padi dan makanan pokok mereka untuk disuplai ke kota di desa-desa sekeliling satu kota. Jadi itu menjadi penyokong. Dan itu kolaborasi antara desa dengan kota memang sudah terjalin rapi, karena memang saat ini Cina menjadi salah satu negara yang cukup cukup maksimal dalam berusaha untuk bagaimana mengatasi perubahan iklim. Dan memang di sana desa menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam mengatasi. Dan mudah-mudahan kita berharap bahwa di Indonesia juga sama, dalam artian bahwa desa menjadi tidak kemudian dihilangkan gitu. Karena sekarang kita tantangannya kan desa seperti tadi Pak sampaikan ya, jadi ada berubah menjadi kelurahan, apa itu nanti fungsi desanya masih ada gitu. Nah, karena mohon maaf saya melihat misalkan dengan di beberapa kelurahan yang Pak Lurahnya dan menurut saya mungkin dari dinas kadang ikatan nggak ada, cuman ikatannya dengan desanya nggak ada. Mungkin ya saya itu Pak dinas saya mungkin saya hanya melihat secara yang saya lihat secara langsung. Tapi kalau kepala desa yang memang rootnya akarnya dari desa tersebut, dia punya ikatan yang kuat dengan desa tersebut. Kemudian saya bukan berarti kemudian mengabaikan yang Pak Lur, hanya ini saja, hanya mungkin pendapat awam. Itu pertama ya, terkait SDGs kan sangat penting ya untuk kemudian mengkampanyekan di desa bagaimana sebenarnya itu menjadi faktor penting. Nah yang kedua Pak, mungkin ini terkait dengan desa wisata, karena kemudian saya risetnya terkait dengan desa wisata. Sekarang jadi tren ya Pak, hampir sebetulnya sepakat Pak, hampir semua desa sekarang getol banget membangun desa wisata tanpa kemudian mengkaji lebih lanjut sebenarnya apa sih potensinya. Istilahnya zaman saya ini ada gelujukan cilik di sogi kursi, sogi kembangnya dari desa wisata gitu, buat foto-foto. Nah, ada banyak sekali desa yang benar tadi Pak, ini kan Pak Bambang S, Pak Bambang C, mereka tadi. Ya kemudian mereka nggak punya potensi Pak, tetapi udahlah pokoknya kita punya gelujukan cilik di pasar taman terus akhirnya jadi desa wisata. Tanpa kemudian menggali lebih lanjut terkait dengan potensi. Ini saya lihat, kebetulan saya asli kerja negara daerah Karangkobar, saya yang agak gunung. Saya ada beberapa desa saya lihat seperti itu. Jadi pokoknya menampilkan gitu. Dan ya sebenarnya ya enggak, potensinya mungkin masih biasa saja. Makanya di penelitian kami ada satu istilah yang kemudian mungkin menjadi unik, ada istilah namanya pariwisata, jadi pariwisata balas dendam. Dalam artian ini Pak, 2 tahun desa itu selama pandemi itu tidak bisa ngapa-ngapain. Maksudnya mereka sudah mempunyai satu tempat untuk wisata, tapi karena pandemi kan nggak ada yang datang. Setelah dibuka itu kemudian yang penting bagaimana mendatangkan turis, walaupun kadang turisnya turis lokal, tapi mereka belum siap gitu. Belum ada persiapan yang kemudian matang ya, untuk persiapan agar benar-benar wisatanya itu ya bisa benar dinikmati ya. Itu jadi problem, jadi tantangan. Nah, makanya ini istilahnya Pak Yamin sebenarnya ketua tim yang mengatakan bahwa ada pariwisata balas dendam seperti itu, karena banyak desa yang pokoknya yang penting iki pariwisata yang buka lah kan ngomong pada teka, tapi kemudian nggak kurang maksimal gitu. Nah ini
mungkin juga jadi tantangan ke depan juga bahwa bagian dari SDGs juga kadang mengembangkan desa wisata juga ada beberapa desa wisata yang tidak memperhatikan untuk menjaga lingkungan, Pak. Dalam artian membuat satu tempat wisata tapi ya, mereka merusak saya tidak melihat di Banyumas tapi di beberapa daerah saya lihat yang merubah suatu tatanan alami gitu. Jadi menjadi tidak alami tapi malah kemudian malah menimbulkan satu kerusakan. Ini yang sebenarnya harus dihindari jika dikaitkan dengan SDGs tadi. Mungkin kalau saya melihat mungkin kekurangpahaman ya terkait dengan apa itu SDGs dan bagaimana kemudian SDGs ini dikembangkan sebagai satu upaya bagaimana agar desa itu bisa menjadi satu unsur yang memperkuat negara untuk menghadapi krisis yang akan datang. Mungkin sementara saya sampaikan itu dulu. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ini ditujukan ke siapa? Oh, saya hanya tapi kalau ada monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi statement Arif yang tadi. Iya. Sebentar. Saya tertarik itu karena beliau bicara soal wisata. Gini, kita sebenarnya untuk gimana bicara soal lingkungan, misalnya wisata saya itu di hutan, itu konsepnya warna tani sebenarnya, konsepnya warna tani karena kita tahu ini yang pemanasan global ini sebelum kerusakan hutan selama ini yang tiap hari terus berlangsung dan seterusnya, sehingga kita membuat satu konsep dengan didampingi oleh dinas kehutanan sehingga akan memilih tanaman. Ini yang sedang kita kembangkan, memilih tanaman yang memang berfungsi sebagai penjaga konservasi. Jadi kemarin dari hasil kesimpulan itu ditemukan bagaimana supaya bisa memberikan nilai ekonomi, sosial dan lingkungan itu tanamannya kopi misalnya gitu. Jadi itu akan jadi basis kopi di desa saya. Konsep tanah tani ini kan sebenarnya konsep bagaimana supaya hutan itu bisa menjadi sumber kehidupan. Kayak gitu, jadi sebenarnya itu kita kita konsep supaya orang petani ini ketika ke hutan dia bisa ada penghasilan yang mungkin harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Saya kira itu kemudian mixnya tadi untuk SDGs ini yang program kemiskinan ini.